Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Pradila dengan NIM ASI019074. Di sini saya akan membuat video tentang soal-soal dan penyelesaiannya atau kasus dan jawabannya untuk materi sebelum sebelum UAS dan untuk yang UTS. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan kasus tentang viabilitas jangka pendek, di mana kasusnya di sini tanggal 3 Januari 2018 PT Alana menerbitkan mesel tanpa bunga senilai Rp 600 juta dengan periode jatuh tempo 5 tahun seharga Rp 290 juta. Suku bunga implisit mesel tersebut adalah 17%. Buatlah jurnal yang diperlukan dicatat PT Alana pada tanggal 3 Januari 2018, 31 Desember 2018, dan 31 Desember 2019. Jadi, jawabannya yang pertama, sebelum kita membuat jurnal, terlebih dahulu kita harus membuat tabel amortisasinya untuk mengetahui berapa beban bunganya yang harus diberikan. Yaitu pada tanggal 1 Januari 2018, bunga dibayarnya nggak ada, beban bunga kosong, diskon amortisasi kosong, nilai tercatat wesel 290 juta. Pada tanggal 31 Januari 2018, bunga dibayar kosong, beban bunga 49.300. Ini itu didapat dari 290 juta ini dikali dengan 17% sama dengan 49.300, diskon amortisasi 49.300.000. Nilai tercatat wesel 339.300.000, yaitu 290 juta ditambah dengan 49.300.000 ini sama dengan 339.300.000. Dan terakhir pada 31 Desember 2019, yaitu beban bunganya 57.681 didapat dari 339.300.000 dikali 17%. Diskon amortisasi ini dikurangi ini sama dengan ini, sedang nilai tercatat weselnya adalah 396.981, terus didapat dari 339.300.000 ditambah 57.681. Jadi jurnal yang akan dibuat tanggal 1 Januari 2018, kas 290 juta pada wesel bayar 209 juta. Tanggal 31 Desember 2018, beban bunga wesel pada wesel bayar senilai 49.300.000. Pada tanggal 31 Desember 2019, beban bunga wesel pada wesel bayar senilai 57.681.000. Yang kedua, soal liabilitas jangka panjang, di mana di sini kasusnya PTA terlibat dalam tuntutan hukum pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini ada dua kondisi, yaitu jika diasumsikan bahwa PTA akan menanggung liabilitas senilai 900.000 atas tuntutan tersebut, maka jurnal yang harus dibuat PTA adalah kerugian litigasi 900.000 pada liabilitas litigasi 900.000. Ini tuh litigasi kerugian bagian dari liabilitas jangka panjang, di mana litigasi ini merupakan estimasi atau sesuatu yang diduga gitu untuk mengiming-imingkan apakah ada kerugian atau tidak. Dan yang kedua, jika diasumsikan tidak ada kemungkinan PTA akan menanggung liabilitas atas tuntutan yang diajukan, maka PTA tidak perlu membuat jurnal karena tidak ada kemungkinan tersebut berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. Yang ketiga, sekuritas. Di sini soalnya PT Padilla telah diberikan otorisasi untuk menerbitkan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai par 1 per lembar saham. Pada tahap awal, PT Padilla menjual 500 lembar saham dengan harga $10 per lembar saham. Pada tahap kedua, PT Padilla menjual 500 lembar saham lagi dengan harga 11 per lembar saham. Maka jurnal yang dibuat PT Padilla adalah kas senilai 5.000, yaitu didapat dari 500 lembar saham yang dijual 10 sama dengan 5.000. Dan pada modal saham biasa yaitu 500 dari soal, dan pada agio saham biasa 4.500, yaitu didapat dari kas dikurangi modal saham biasa yaitu 4.500. Pada dasarnya agio saham ini adalah akun yang selalu ada atau akun yang merupakan selisih antara kas sama kas atau akun-akun yang ada sebelumnya.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sekuritas. PT Padil menerbitkan 3.000 lembar saham preferred konversi bernilai par Rp1 per lembar. Saham diterbitkan dengan harga 200 per lembar. Jurnal yang dibuat untuk transaksi ini adalah kas senilai 600.000 didapat dari 3.000 dikali 200 pada modal saham preferred 3.000 dan agio saham ekuitas konversi 6.000 dikurangi 3.000 sama dengan 567.000. Selanjutnya soal investasi. Di sini ada 4 diketahui kondisinya. Perusahaan Adiantama memiliki transaksi berikut berkaitan dengan investasi saham. 1 Februari membeli 800 saham biasa dengan HIPO 2% dengan harga tunai 8.000 ditambah biaya perantara 200. 1 Juli menerima dividen tunai per 1 lembar saham pada saham biasa HIPO. 1 September menjual 300 lembar saham biasa HIPO harga 4.400 dikurangi biaya perantara sebesar 100 buatlah jurnal untuk transaksi tersebut. Jadi jurnal yang akan dibuat tanggal 1 Februari investasi saham pada kas nilai 8.200, 1 Juli kas pada pendapatan dividen senilai 800 dan 1 September kas pada investasi saham keuntungan penjualan senilai 4.300, investasi saham 3.075 dan keuntungan penjualan 1.225. Di mana ini cara hitungnya ini pada soal sudah diketahui 8.000 ditambah 200 sama dengan 8.200, baru 800 dikali 1 pada soal juga 800, 4.400 dikurangi 100, karena ini kan dia bilang di soal tadi ada selisih 100 diketahui, jadi ini kita kurangi maka 4.300 dan 8.200 dikali 3 per 8 yaitu 3.075. Kenapa dikali 3 per 8? Karena kan itu mulainya dari Juli sampai September, jadi Juli, Agustus, September, jadi 3 per 8. Sedangkan mulainya dari Februari, jadi Februari sampai September itu 8, jadi sehingga 3 per 8 sama dengan 3 dikali 8.200 sama dengan 307. Selanjutnya, laporan arus kas. Penyajian arus kas aktivitas operasi, di mana diketahui pada piutang usaha dagang, PT Maria memiliki saldo akun piutang dagang sebagai berikut. Piutang dagangnya 2012 105 juta, 2011 60 juta, selisihnya itu adalah 15 juta. Penyisian piutang dagang 10 juta, 2011 4 juta, selisihnya 6 juta. Piutang dagang bersihnya ada net 95 juta, 105 dikurangi 10 juta, didapat 95, 60 kurangi 486, 15 kurangi 6, 9 juta. Dana piutang dagang yang telah dihapus kemudian dapat ditagih kembali pada tahun 2012. Sementara informasi ringkas laba rugi perusahaan tahun 2012 sebagai berikut. Penjualannya itu 100 juta, di mana dikurangi beban, di mana bebannya ada beban penyisian piutang 6 juta, beban operasi lainnya 54 juta, ini dijumlahin ini sama dengan 60 juta, berarti 100 juta dikurangi 60 juta, laba bersihnya 40 juta. Maka jawabannya itu penyajian arus kas aktivitas operasinya dapat kan ada kita mengetahui ada 2 cara, yaitu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi metode langsungnya penyajiannya seperti ini, kas diterima dari pelanggan 85 juta didapat dari penjualan dikurangi kenaikan piutang dagang atau gross 100 juta dikurangi 15 juta. Dan metode tidak langsung alternatif 1, arus kas bersih dari aktivitas operasi, metode tidak langsung laba bersih 40 juta, kenaikan piutang dagang net atau bersihnya 9 juta, dan metode tidak langsung alternatif 2, arus kas bersih dari aktivitas operasi, metode tidak langsung laba bersihnya 40 juta, beban pengisian piutang 6 juta, kenaikan piutang dagang atau grossnya 15 juta. Selanjutnya pendapatan. Di sini pada tanggal 1 Februari Tuan Roger menyimpan uangnya di Bank A sebesar Rp 200 juta dengan tingkat bunga 11% per tahun. Hitung dan catatlah jurnal yang dibutuhkan dan besarnya bunga di akhir tahun. Utang pendapatan bunga itu 22 juta pada bunga 22 juta, di mana hitungnya itu 12% dikali 200 juta dikali 11 per 12. Sama dengan 22 juta.
Selanjutnya, sewa. PT Antrana melakukan kontrak sewa peralatan selama 3 tahun. Pembayaran sewa per tahun adalah Rp 20 juta, 24 juta, dan 28 juta. Tidak ada opsi membeli dan insentif lain dalam kontrak. Bunga implisit sebesar 4,235%, sehingga nilai kini dari sewa sebesar 66 juta. Jurnal yang dibuat adalah, di sini dibuat jurnal ada yang pertama, aset hak guna pada liabilitas sewa senilai 66 juta. Yang kedua, beban sewa pada liabilitas sewa 2.396. Ini didapat dari 4,235% dikali 66 juta. Beban depresiasi pada aset hak guna 22 juta. Liabilitas sewa pada kas 20 juta. Selanjutnya, imbalan kerja iuran pasti. Diketahui pada tahun 2006, iuran pensiun yang harus dibayar PT Berlian untuk bulan tersebut adalah 5 juta. Jika iuran tersebut dibayar semua, maka jurnalnya adalah beban pada kas 5 juta. Jika baru dibayar 3 juta pada bulan Juni, sisanya belum dibayar sampai Juni 2006, maka jurnalnya adalah beban 5 juta, kasnya 3 juta, liabilitas jangka pendeknya 2 juta. Karena ini kan dia bayar 3 juta pada bulan Juni, jadi kasnya 3 juta, pada liabilitas jangka pendeknya atau utangnya 2 juta. Selanjutnya, akuntansi pajak penghasilan. Di sini saya mengambil kasus BPH 22. PT Karina melakukan impor sebesar 40.000 USD dengan kurs Menteri Keuangannya 9.000, SIP atau nomornya sebesar 10%. Bea masuk dan bea masuk lainnya 6.000, PPN-nya 10%, PPNBM-nya 20%. Perusahaan memiliki API tarif PPh 22% sebesar 2,5, di mana jika memiliki API ini maka nanti dia mendapatkan diskon atau bukan diskon, tepatnya mendapatkan harga yang sesuai sama yang berlaku. Kalau nggak punya tarif, kalau tidak punya API, maka dia akan dikenakan lebih tinggi. API ini kayak semacam nomor gitu, nomor angka pengenal impor gitu, kepanjangannya API. SIP telah dibayarkan kepada perusahaan pengangkut. Jurnal yang harus dibuat adalah persediaan pada kas 54 juta, PPN masukan 45 juta, persediaan 90 juta, pajak bayar di muka 22 juta, 11 juta 250 pada kas 146 juta 250 ribu. Di mana ini didapat dari diketahui biayanya itu 40 juta ditambah 4 juta, maaf di sini kurang nolnya, tapi maksudnya adalah penambahan di belakang 40.000 ditambah 4.000 dolar, 44.000, DPP PPN-nya 44.000 ditambah 6.000 sama dengan 50.000. Jadi ini DPP-nya berarti 50.000 ini dikali 9.000 sama dengan 450 juta. Baru PPN-nya 5.000 dikali 9.000 sama dengan 45 juta. PPNBM 10.000 dikali 9.000 sama dengan 90 juta. Baru PH 22-nya 1.250 dikali 9.000 sama dengan 11 juta 250. Dari situlah angkanya. Selanjutnya di sini perubahan kebijakan akuntansi. Di sini pendapatan dibayar di muka, yaitu pada tanggal 31 Desember 2012 PT Rosalina mengakui pendapatan dibayar di muka sebesar 50 juta kasnya untuk sewa ruang kantor selama tahun 2013 dan tidak membuat jurnal penyesuaian. Karena dia kan lupa buat jurnal penyesuaian, maka harus dilakukan jurnal perbaikan. Di mana PT Rosalina belum menutup buku tahun 2013, maka jurnal perbaikan adalah sebagai berikut. Laba ditahan 50 juta pada pendapatan sewa 50 juta. Dan jika PT Rosalina sudah tutup buku sama tahun 2013, maka tidak perlu dijurnal. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, dan jika teman-teman dan Ibu ada pertanyaan, silakan bisa mengajukan melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya.